Tanah airku tercinta Indonesia, indah permainan kaya raya, jadi kebanggaan bangsaku. Aku selalu merindukanmu. Tanah airku tercinta Indonesia, engkau harapan bangsa. Hidup sejahtera di pangkuanmu, Indonesia tercinta, Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Anda hari ini? Tentunya senang sekali saya Devi Ade bisa kembali hadir dalam program Dialog Khusus bersama dengan Uniska Kediri. Sudah bersama dengan saya narasumber yang luar biasa hari ini, ada Bapak Ali Mahkan Musa ya, selaku Rektor Uniska Kediri. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Oke, baik, bisa disampaikan sedikit gambaran kepada pemirsa apa saja aktivitas hari ini di kampus Pak? Iya, hari ini pagi rapat wisuda. Iya. Setelah itu kita monev ya, lihat monitor evaluasi KKN. Kemudian ya ini dengan CTV ini. Iya, oke, baik. Dan pastinya di tengah situasi pandemi seperti ini ada yang berbeda aktivitas dari sebelumnya, begitu ya Pak Ali? Kalau kita lihat juga relatif buat saya enggak ada. Oh, nggak ada. Oke, baik. Memang Kalau kita anggap enggak ada. baik, kalau Dan kita lihat corona juga ini corona ini musuhnya takut Mbak. Iya. Kalau kita enggak takut kan selesai. Iya. Imunitas kita meningkat. Betul, betul. Sehingga buat saya yang lebih prinsip adalah nata hati. Dan itulah ada hubungannya dengan Uniska yang ada Islamnya. Iya, betul, luar biasa sekali. Noto hati gitu. Iya, kalau di dalam perkuliahan sendiri, kalau kita lihat pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada aktivitas salah satunya pendidikan perguruan tinggi, begitu ya? Iya, jadi kita kemarin mengikuti karena harus diliburkan maka online, tapi kita tidak 100% online, ada juga sudah tatap muka. Oke, iya. Tidak seluruhnya online, tapi ada beberapa, apalagi sekarang udah 50-50 Mbak. Kita kemarin udah yudisium juga berjalan seperti biasa. Kemudian perkuliahan juga begitu, hanya memang protokol kesehatan masih kita Tetap ikuti dilakukan, dengan diusahakan menggunakan masker dengan jaga jarak. Oke, Dengan baik. demikian Ya. maka praktis aktivitas belajar mengajar di Uniska alhamdulillah udah Oke, baik. normal lah, Dan begitu. pastinya sedikit yang sudah disampaikan oleh narasumber hari ini pemirsa sesuai dengan tema yang sudah kita ambil yang sangat menarik sekali, yakni Uniska Kediri melawan pandemi. Nah, sebelum kita membahas terkait pandemi nih Pak Ali, saya pengen tahu dulu nih sebenarnya seperti apa profil singkat dari Uniska Kediri? Uniska ini kalau dilihat dari yayasannya sudah jelas, Iya. Bina Cendekia Muslim Pancasila. Jadi misinya adalah nasionalisme. Iya. Kemudian namanya Uniska, Universitas Islam. Maka kita mengemban amanat yang sangat mulia, atau Islam yang ahlu sunnah wal jamaah, yang rahmatan lil alamin. Jadi kita output daripada Uniska ini adalah mereka-mereka yang punya iman kuat, kemudian juga rasa nasionalisme kuat. Itu yang kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Bab hari ini sudah mulai muncul orang Islam tidak rahmah tapi kan marah. Marahtan lil alamin itu yang kita akan hindari, yang ada di Uniska. Insya Allah lulusan Uniska semuanya bahasa dulu adalah keseimbangan antara imtak dan iftek. Jadi iman ketakwaan itu harus kita equalkan ya, seimbangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang misi pokok, sehingga dan sulitnya mendidik di sini bagaimana orang yang keluar dari kampus ini orang yang pintar sekaligus benar. Problem kita hari ini adalah mereka-mereka banyak orang pintar tapi perilakunya tidak benar. Iya, betul. Sekarang profesor masuk penjara banyak, Mbak. Jadi jaksa tapi masuk penjara. Iya.
Ya, seperti sekarang kan ada jaksa yang dianggap melindungi Joko Chandra itu, maka hukum juga begitu. Dari dia ngerti hukum, tapi dia menjual hukum. Oke, baik. Dan pastinya Ya, itu yang ditawarkan yang ya. misi pokok kita sebenarnya di sini yang tidak mudah, dan misi pendidikan itu yang di UNISKA tetap dicoba selalu tidak berubah, keseimbangan antara mengajar itu mencerdaskan otak, kemudian mencerdaskan hati, dan diberi skill. Kami sudah merancang sekarang semua lulusan UNISKA nanti 1 bulan harus kita beri skill untuk hal-hal yang menyangkut digitalisasi 4.0 ini. Kita sudah siapkan hardware. Problem kita ilmu apapun tidak bisa lepas dengan 4.0 ya, digitalisasi. Maka sudah kita siapkan mulai tahun ini, insya Allah. Mereka yang lulus belum bisa ngambil ijazah kecuali mengikuti tambahan-tambahan skill yang sangat dibutuhkan hari ini. Iya, oke, baik. Itu rencananya untuk tahun ini akan diterapkan begitu ya. Oke, kalau saya lihat sendiri, teman saya juga banyak nih Pak lulusan dari UNISKA Kediri, dan mereka juga membanggakan bahwa UNISKA Kediri ini adalah perguruan yang sudah mensukseskan banyak sekali mahasiswa lulusannya seperti itu. Sebenarnya kita alhamdulillah kan dari 2.400-an di Indonesia kan masih 199 Mbak. Ya lumayan, ya bukan lumayan, di atasnya lumayan Mbak, begitu. Makanya yang lebih penting sebenarnya kita tidak terikat dengan soal peringkat sebenarnya. Problem buat kita, kalau saya memandang itu problem bahwa bagaimana orang yang kita didik menjadi pintar tadi menjadi benar. Problem besar di Indonesia itu di sini. Kemudian yang lebih penting lagi bagaimana mereka yang keluar dari UNISKA itu masih suka membaca, Mbak. Ini yang sedang kita rancang. Pada hari ini problem kita adalah membaca. Litbangnya Kominfo itu yang kita baca, itu yang sedang kita rumuskan, Mbak ya. Orang Indonesia itu 24 jam, 9 jam aja untuk HP sekarang. 5 jam untuk TV. Kemudian 3 jam khusus internet. YouTube, ya, IG, lain statusnya. Walalihi waswabihi ajmain lah. Ini aja 3 jam. Kemudian radio itu masih 2 jam. Kemudian baca buku-buku yang ilmiah itu kurang lebih hanya 25 menit. Problem besar di Indonesia itu di sini. Inilah yang kita juga merancang bagaimana walaupun sudah lulus, tapi minat baca, mengembangkan ilmu itu penting buat kita. Gitu. Bab membaca itulah yang membuat Islam berkembang dalam konteks Islam ya. Di dalam Al-Quran makanya ayat yang pertama diturun kan bukan sholat tapi membaca, Iqra itu. Makanya semangat membaca, apalagi Indonesia termasuk 2 negara yang paling lemah di dalam membaca. Ini yang menurut saya di samping bagaimana melek digitalisasi ini yang kita rumuskan bagaimana ini tidak mudah, pinter bener ini itu problem-problem yang harus kita rumuskan bareng-bareng, Mbak. Kalau yang pinter gampang lah. Persoalannya apakah orang yang pinter itu mesti bener. Kita ingin mewujudkan seperti yang dimotokan lah. Itu kan sebenarnya kan inspiring daripada ahli pendidikan kita Hajar Dewantoro, bagaimana orang yang keluar dari kampus ini kalau dia di depan misalnya ngarso ya sumpulodo, sekarang ngarso kan golek bondo. Kalau tadi sudah saya teruskan dulu bagaimana pendidikan itu madya bangun karso, orang kadang di tengah tidak mau berinisiatif, dan sekarang madya anjeng kano. Kadang orang mau di belakang, jadi rakyat biasa lah, tuturi handayani. Sekarang tuturi hameteni dari kedua. Nah, inilah problem besar kita. Kita UNISKA ingin lain daripada yang lain, karena kita mengembangkan Pancasila, mengembangkan nasionalisme yang asli, juga mengembangkan Islam yang betul-betul Islam yang menyelamatkan. Sebab selama ini saya memandang orang mengartikan Islam kan salah kaprah. Islam bukan selamat menyelamatkan. Makanya Al-Quran mengatakan rahmatan lil alamin, yang dirahmati seluruh alam, seluruh makhluk.
mulai hari ini mulai banyak orang Islam bahkan tokoh yang diselamatkan hanya sesama Muslim. Ini kan tidak cocok. Quran tidak mewajibkan orang Islam, burung pun diselamatkan, gunung pun diselamatkan. Inilah misi pokok kita yang tidak mungkin jadi proses unfinished. Betul. Yang tidak akan pernah selesai. Iya, oke, luar biasa. Itu tadi yang tentunya ditawarkan yang berbeda dari yang lain begitu oleh UNISKA begitu. Iya. Ini yang kami lihat. Maaf, di kampus lain belum tentu ada. Kita dijamin nasionalismenya kuat. Apalagi sudah 30% umat di Indonesia ini Muslim terutama yang sudah mulai tidak mau dengan nasionalisme. Maka tugas kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara ini lewat UNISKA. Pos sekali lagi pinter tapi bener gitu. Dia punya rasa nasionalisme yang kuat tapi Islamnya juga kuat gitu. Tidak harus seperti beberapa Timur Tengah terutama Muslimnya kan kuat tapi juga bertengkar terus, mana ada negara Timur Tengah yang nggak bertengkar gitu lah. Kita tidak akan kita buat percontohan lah UNISKA itu bagi negara, bahkan negara dan bangsa yang lain gitu. Oke, baik. Kalau tadi sudah berbicara terkait dengan misi dan juga visi yang ditawarkan kepada calon mahasiswa baru, kalau kita lihat sendiri berapa fakultas Pak yang ada di UNISKA? Kita 5 fakultas, jadi FKIP ya itu dengan satu prodi bahasa Inggris ya, kemudian Fakultas Hukum dengan ilmu hukum, kemudian ada Fakultas Pertanian itu ada agroteknologi, agrobis, ada peternakan, ada kimia, ini baru ya. Kemudian di teknik ada 2, teknik elektro dan komputer. Kemudian di pasca sarjana kita ada 3 prodi untuk S2, MM, MH sama agrobisnis. Oke, luar biasa. Jadi banyak sekali ya pilihannya ini Pak. Iya, jadi alumni sudah di mana Mbak. Hampir banyak pejabat di sekitar Kediri dan sekitarnya itu. Wakil Bupati kita kan sekarang juga dari sini. Kepala BNN itu juga alumni UNISKA. Banyak bupati-bupati di Jawa Timur itu yang S2-nya di UNISKA semua. Oke, baik. Jadi ini pemirsa, UNISKA memang menawarkan banyak sekali fakultas dan juga program studi yang sudah terjamin lulusannya. Saat ini juga ada yang sudah sukses sampai tadi ya disampaikan ada yang pejabat, kemudian lagi banyak juga untuk profil-profil dari para alumni dari UNISKA Kediri. Dan pemirsa, kami akan kembali masih bersama dengan UNISKA Kediri melawan pandemi usai jeda pariwara berikut ini.